Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Maruli Zamzuri dari kelas 5C dengan NIM 095. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan bagaimana langkah-langkah untuk menguji data statistik untuk tugas pengganti UTS mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, sebelumnya kita di sini sudah menginput datanya, di mana data di sini adalah data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Diasumsikan bahwa datanya berdistribusi normal untuk parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0, tidak dapat perbedaan antara rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kedua kelompok. H1, terdapat perbedaan antara rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kedua kelompok. Untuk taraf kepercayaannya adalah 90% dengan taraf signifikan adalah 0,05. Yang pertama, kita akan lakukan uji homogenitas terlebih dahulu, di mana uji homogenitas kita akan menggunakan varians. Kita di sini sudah mempunyai dua data, yakni data kontrol dan juga data eksperimen. Kita di sini selanjutnya akan mencari varian. Kenapa kita di sini menggunakan uji homogenitas terlebih dahulu? Karena di sini antara subjek di data kontrol dan juga eksperimen tidak sama, sehingga kita memerlukan uji homogenitas terlebih dahulu, apakah homogen ataupun tidak homogen. Nah, untuk menguji variannya, kita mencari varian terlebih dahulu adalah dengan rumus sama dengan var s, karena ini adalah data sampel, sehingga kita menggunakan var .s. Kemudian kita blok data ini, data kontrol, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Kemudian untuk langkah cepatnya kita akan tarik ke sini saja. Nah, seperti ini. Kita perhatikan varian terbesar akan dijadikan sebagai pembilang, sedangkan varian terkecil akan digunakan untuk penyebut. Nah, di sini varian terbesarnya ada di data kontrol dan juga untuk varian terkecilnya ada di data eksperimen. Kita tulis dulu. Varian 1, varian 2. Selanjutnya, kita akan menguji uji homogenitas. Kita di sini klik data, kemudian kita klik data analisis. Kemudian kita pilih ini, F test to sample for variance. Kita pilih ini terlebih dahulu. Kemudian di sini variabel, di sini adalah varian digunakan adalah varian dengan terbesar. Kita taruh pembilang adalah varian 1, varian terbesar. Kita blok kontrol hingga angka terakhir. Kemudian untuk variabel 2 ranknya kita blok di bagian eksperimen. Nah, seperti ini. Kita bagian label kita centang karena kontrol dan juga eksperimen kita masukkan dalam varian ini. Kemudian kita pilih output rank supaya dekat untuk datanya. Nah, kita taruh sini saja. Kita klik OK. Nah, sudah muncul. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan membandingkan apakah ini termasuk data homogen atau tidak. Kriteria pengujian homogenitas jika F lebih kecil dari F tabel adalah ini. Kita warnai terlebih dahulu. Kita kasih warna oranye. Ini adalah F tabel, sedangkan ini adalah F kita warna kuning. Nah, apabila F lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Artinya ragam populasinya adalah homogen. Antara data kontrol dan juga eksperimen ini adalah homogen. Nah, kita bandingkan. Ternyata nilai F lebih kecil daripada F tabel, sehingga data antara kontrol dan eksperimen ini adalah data homogen. Hasilnya data berupa homogen.
karena 1,43 lebih kecil daripada 2,44. Nah, seperti ini. Kita perhatikan di sini. Atau misalnya kita mau mencari dari data P-nya. Nah, P-nya adalah ini. P-nya adalah 0,25. Kita bandingkan apabila P-nya lebih besar daripada lebih besar sama dengan alfa atau taraf signifikan, maka H0 diterima. Jika P-nya lebih kecil daripada taraf signifikan, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, kita bandingkan di sini 0,25 lebih besar daripada 0,05, sehingga H0-nya diterima. 0 diterima. Selanjutnya, setelah kita menggunakan uji homogenitas, kita akan menggunakan uji independen berdasarkan varian. Caranya sama seperti tadi, kita klik bagian data, kemudian kita klik di data analisis, kemudian kita pilih di bagian t-test to sample assume equal variance. Nah, untuk rank satunya, kita masukkan seperti ini tadi. Labelnya jangan lupa dicentang karena untuk judul tabelnya kita sertakan, kemudian kita pilih di bagian sini. Oke. Nah, seperti ini sudah terlihat. Kemudian kita perhatikan jika min T tabel lebih kecil daripada T hitung, T tabel adalah ini. Kita beri warna kuning. Kemudian T hitung adalah ini. Maka kita perhatikan di sini jika min T tabel lebih kecil daripada T hitung dan T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel atau T hitung lebih kecil daripada min tabel, maka min T tabel, maka untuk H0-nya ditolak sehingga hanya salah satunya diterima. Kita bandingkan di sini. T tabelnya adalah min 2,04, T hitungnya adalah min 1,43. Ini lebih jelas bahwa min T tabelnya lebih kecil daripada min T tabel lebih kecil daripada T hitung, dan juga T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Karena T tabelnya adalah 2,04, sehingga min T tabelnya juga adalah min 2,04. Sehingga kita bandingkan untuk nilai dari T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasilnya adalah H0 diterima. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa juga menguji di bagian P. P yang kita gunakan adalah P tutil ini. Jika P lebih besar sama dengan taraf signifikan, maka H0 diterima. Jika P lebih kecil daripada taraf signifikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kita bandingkan di sini. Alfanya adalah atau taraf signifikannya adalah 0,05, sedangkan di sini P-nya, nilai P adalah 0,16. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa nilai P-nya lebih besar daripada nilai taraf signifikan, sehingga H0 diterima seperti ini. Nah, kesimpulan dari data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek adalah bahwa tidak dapat perbedaan antara rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kedua kelompok. Antara kelompok kontrol atau eksperimen tidak ada perbedaan. Baik, untuk nomor 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini kita mempunyai data hasil pretest dan post-test kemampuan pedagogis guru. Diasumsikan bahwa data berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan antara rata-rata kemampuan pedagogis guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya
ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogis guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, untuk datanya kita sudah ada di sini. Taraf signifikannya adalah 5% sehingga alfanya adalah 0,05. Nah, di sini kita akan menggunakan uji berpasangan karena di sini subjeknya sudah datanya adalah berpasangan sehingga subjeknya antara subjek 1 dan juga subjek 2 ini sama. Kemudian kita di sini seperti tadi, caranya adalah dengan klik data. Kemudian kita di sini pilih t-test pair to sample for means. Kemudian kita masukkan. Jangan lupa labelnya dicentang karena judul labelnya kita masukkan. Output ranknya kita taruh sini. Oke. Nah, kita dapatkan di sini jika min T tabel lebih kecil daripada T hitung dan T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau T hitung lebih kecil daripada min T tabel, maka H0 ditolak alias H1 diterima. T hitungnya, T tabelnya adalah ini. T critical to tail. Kita warnai dulu. Kemudian T hitungnya adalah ini. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada nilai min T tabel, di mana min 5,42 lebih kecil daripada min 2,14. Sehingga hasilnya adalah H0 diterima. H0 diterima. H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini dikarenakan nilai T hitung lebih kecil daripada min T tabel. Nah, seperti ini. Atau semisal kita menggunakan dari nilai P yang kita gunakan adalah di sini P total, kita lihat di sini. Di sini ada 0,000090, sedangkan taraf signifikan atau alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Sehingga kita bisa ketahui bahwa nilai P lebih kecil daripada taraf signifikan atau alfa, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulan dari data ini adalah bahwa ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogis guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, itu saja untuk cara pengerjaan dari dua soal tadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama pengerjaan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.